Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak Fikri. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan desimal. Sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan desimal saat kegiatan Zoom bersama Bapak Ibu Guru. Di kelas 1, 2, 3, dan 4, kamu sudah belajar mengenal bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, bahkan bilangan prima. Kali ini, selain bilangan pecahan, kita akan mengenal pula bilangan desimal. Fokus! Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan desimal. Baik, di awal pembelajaran, Bapak akan mengenalkan kalian apa itu bilangan desimal. Yang kedua, Bapak juga akan menjelaskan kepada kalian beberapa contoh soal. Yang ketiga, kita nanti akan mencoba menyelesaikan latihan soal secara bersama-sama. Dan yang keempat, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap? Let's go! Pecahan desimal, yakni merupakan sebuah bentuk pecahan dari sebuah bilangan desimal yang menerapkan konsep pembagian dalam bentuk 1/10. Kemudian, untuk menerapkan sistem pembagian pada pecahan desimal, maka harus disesuaikan terhadap jumlah angka yang berada di belakang koma, terhadap bilangan desimal yang telah berhasil dirubahnya, yakni diawali angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut. Bapak sudah menyiapkan contoh bilangan yaitu 123,234. Makna dari angka 1 sebagai nilai ratusan. Makna angka 2 bermakna sebagai nilai puluhan. Makna angka 3 bermakna sebagai nilai satuan. Di belakang koma masing-masing, jika terdapat bilangan di belakang koma, yang pertama adalah persepuluhan. Bilangan kedua di belakang koma bermakna perseratusan. Dan bilangan yang ketiga di belakang koma bermakna perseribuan. Untuk lebih mudah, perhatikan contoh berikut. Masing-masing terdapat bilangan 0,2. Yang tengah 0,142. Jika ada yang membaca 0,142, salah atau keliru. Yang ketiga atau yang paling kanan 12,56. Jika ada yang membaca 12,56, itu salah atau keliru. Anak-anak, untuk menjumlahkan bilangan desimal, kamu bisa menggunakan teknik bersusun ke bawah. Yang pertama, perhatikan nilai ratusan dengan ratusan. Yang kedua, perhatikan nilai puluhan dengan puluhan. Yang ketiga, perhatikan nilai satuan dengan satuan. Di belakang koma, perhatikan bilangan pertama di belakang koma disebut bilangan persepuluhan. Bilangan yang kedua di belakang koma, perseratusan dengan perseratusan. Dan yang ketiga, perseribuan dengan perseribuan. Dan seterusnya. Kita akan mencoba untuk memahami lebih jauh menggunakan contoh soal berikut. Contoh soal pertama. Yang pertama yaitu bilangan 2,4 ditambah 3,2. Angka 2 dan 3 bermakna sebagai satuan, maka harus lurus atau sejajar. Begitu juga dengan komanya. Di belakang koma masing-masing terdapat ada angka 4 dan angka 2. Angka 4 dan 2 harus sejajar. Baru bisa kita jumlahkan secara bersusun. 4 ditambah 2, 6. 2 ditambah 5, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Komanya tidak perlu kamu jumlahkan, cukup kamu turunkan, sejajar. Maka hasilnya 2,4 ditambah 3,2 adalah 5,6. Contoh soal kedua.
23,74 ditambah 15,25. Yang pertama, kamu harus memperhatikan mana nilai puluhan dengan puluhan harus sejajar. Nilai puluhannya yaitu angka 2 dan angka 1. Yang kedua, perhatikan angka satuannya. Angka satuannya yaitu angka 3 dan angka 5. Harus sejajar atau lurus. Nah, jika masing-masing sudah kamu ketahui, simpan angka komanya lurus sejajar untuk memudahkan kamu menjumlahkan menggunakan teknik bersusun. Masing-masing terdapat bilangan di belakang koma, yaitu angka 7 dan angka 2. Angka 7 dan 2 bermakna sebagai nilai persepuluhan. Selain itu, di belakang koma terdapat bilangan 4 dan 5. Masing-masing bermakna sebagai nilainya per 100. Setelah kamu bisa mengetahui mana nilai puluhan, satuan, per 10, per 100, bisa kamu jumlahkan menggunakan teknik bersusun ke bawah. 4 ditambah 5, 9. 7 ditambah 2, 9. 3 ditambah 5, 8. 2 ditambah 1, 3. Komanya kamu simpan sejajar atau lurus seperti contoh yang kamu bisa lihat. Maka hasilnya 23,74 ditambah 15,25 sama dengan 38,99. Contoh soal yang ketiga. Di sini terdapat 3 buah bilangan yang dijumlahkan sekaligus. Bilangan yang pertama ada 2,3 ditambah 15,04 ditambah 421,017. Yang pertama, sama seperti contoh soal yang pertama dan kedua, kamu harus mengetahui adakah yang termasuk nilai ratusan? Ya, di sini terdapat angka 4 sebagai nilai ratusan. Adakah yang termasuk nilai puluhan? Ada ya, angka 1 dan angka 2 harus sejajar. Untuk nilai satuannya yang ada di depan koma, ada angka 2, 5, dan angka 1. Masing-masing mempunyai nilai sebagai nilai satuan. Di belakang angka koma, masing-masing terdapat bilangan yang bermakna nilainya sebagai per 10. Ada angka 3, 0, dan 0. Harus sejajar atau tegak lurus. Kemudian di belakang koma, masing-masing masih terdapat bilangan. Bilangan kedua di belakang koma bermakna per 100, yaitu bilangan 4 dan angka 1. Dan yang terakhir, bilangan di belakang koma yang ketiga bermakna per 1000, yaitu angka 7. Setelah itu bisa kamu jumlahkan. Turunkan 0 tambah 0 tambah 7, 7. 0 tambah 4 tambah 1, 5. 3 tambah 0 tambah 0, 3. 2 tambah 5 tambah 1, 8. 1 tambah 2, 3. 0 tambah 0 tambah 4, 4. Komanya kamu simpan sejajar, maka hasilnya 2,3 ditambah 15,04 ditambah 421,017 adalah 438,357. Baik, untuk memahaminya, Bapak sudah menyiapkan contoh soal yang sangat mudah. Yang pertama, penjumlahan 3,2 ditambah 2,41. 3 dan 2 bermakna satuan. Satuan ditambah satuan. Di belakang koma masing-masing ada angka 2 dan 4. Harus sejajar. Maknanya nilainya per 10. 2 ditambah 4. Nah, di belakang koma selanjutnya masing-masing terdapat nilainya per seratusan. Di belakang bilangan pertama 3,2 itu tidak ada bilangan, maknanya 0. Sedangkan di bilangan yang kedua 2,41, bilangan yang keduanya yaitu 1. 1 maknanya per seratusan. Bisa kamu jumlahkan dengan syarat satuan dengan satuannya sejajar, per 10 dengan per 10-nya sejajar,
Dan angka satunya di belakangnya bisa kamu simpan. 1, 2 tambah 4, 6, 3 tambah 2, 5. Maka hasilnya komanya simpan sejajar 5,61. Nomor 2. Terdapat bilangan 6,124 ditambah 7,99. 6 dan 7 bermakna nilainya sebagai nilai satuan. Masing-masing di belakang koma terdapat bilangan. Bilangan yang pertama yaitu 1 dan 9. 1 dan 9 bermakna per 10. Bilangan yang kedua di belakang koma 2 dan 9 bermakna per 100. Bilangan yang ketiga di belakang koma bermakna per 1000. Setelah kita susun satuan dengan satuan, komanya sejajar, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100, dan per 1000, maka bisa kita jumlahkan. 4-nya turun ke bawah, 2 tambah 9, 11, tulis angka 1. Di atas angka 1 tulis angka 1 lagi, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 9, 11, tulis angka 1. Di atas angka 6 tulis angka 1, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 1, 7 sama dengan 14. Hasilnya bisa kita peroleh dengan syarat komanya kamu simpan sejajar di bawahnya, yaitu 14,114. Jika kamu masih mengalami kesulitan, kamu bisa menggunakan teknik tabel atau kolom berikut ini. Nomor 3 terdapat bilangan 66,77 ditambah 12,9. Nilai satuan yang pertama di bilangan yang pertama yaitu 6. Bilangan satuan yang kedua di bilangan yang kedua yaitu 2. Maka nilai satuan dengan satuan 6 dan 2 sejajar. Puluhannya 6 dan 1. Di belakang koma masing-masing terdapat bilangan 7 sejajar dengan 9. 7 dan 9 merupakan bermakna nilainya per 10. Dan bilangan kedua di belakang koma yaitu 7, bermakna per 100. Bisa kamu jumlahkan. 7. 7 tambah 9, 16. Tulis angka 6, 1 pindahkan ke atas angka 6. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 2, 9. 6 tambah 1, 7. Maka hasilnya 79,67. Untuk soal nomor 4 bisa kamu perhatikan. Masing-masing terdapat bilangan di belakang koma. Bilangan yang pertama yaitu 17,056. Bilangan yang kedua 0,78. Nilai satuannya yang pertama, bilangan yang pertama yaitu 7. 7 sejajar dengan angka 0. Pak Fikri, memangnya 0 termasuk bilangan? Ya, 0 itu termasuk bilangan satuan juga, termasuk bilangan asli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 0 termasuk nilai satuan. Maka 7 dan 0 sejajar, bermakna nilainya sebagai satuan. Nilai puluhannya adalah 1. Di belakang koma masing-masing terdapat bilangan 0, 5, dan 6. 0 sejajar dengan 7, bermakna per 10. 5 dan 8, bilangan kedua di belakang koma bermakna per 100. Bilangan ketiga di belakang koma yaitu 6, bermakna per 1000. Kamu hitung sendiri, berapa hasil dari 17,056 ditambah 0,78. Kita akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Yang mesti kamu pahami, kamu harus memahami mana yang termasuk nilai ratusan, mana yang termasuk nilai puluhan, mana yang termasuk nilai satuan, dan mana yang termasuk nilangan di belakang koma. Nilai di belakang koma bermakna per 10 dan per 100, per 1000, dan seterusnya. Di sini terdapat contohnya yaitu 123,234. Di belakang koma, angka 2 bermakna per sepuluhan.
Bilangan yang kedua di belakang koma 3 bermakna per seratusan. Bilangan 4 di belakang koma bermakna per seribuan. Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada ayah, bunda, atau gurumu jika kamu kurang memahami materi penjelasan yang Bapak sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kamu bisa berlatih penjumlahan desimal di halaman 6 nomor 2 buku SPS bagian A sampai I. Terima kasih atas dukungannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.